Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-194 yang berjudul Kristus akan bersuka cita atas mempelainya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Tuhanmu akan girang hati atasmu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Tuhan melangsungkan pernikahan yang pertama. Dengan demikian lembaga pernikahan itu berasal dari Khalik alam semesta. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 4. Itu adalah salah satu pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia. Dan itu adalah salah satu dari dua lembaga yang sesudah kejatuhan ke dalam dosa dibawa oleh Adam keluar pintu gerbang Firdaus. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan melangsungkan pernikahan yang pertama itu dikatakan ada di Taman Eden, dan itu adalah pernikahan yang Tuhan berkati. Dan di sini juga dikatakan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, karena dikatakan itu adalah lembaga pernikahan itu berasal dari Khalik alam semesta. Jadi bagaimana Tuhanlah yang mempersatukan kedua manusia itu sehingga mereka boleh menjadi satu daging. Bagaimana dikatakan seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya, yang juga sama-sama meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan suaminya, dan mereka akhirnya menjadi satu daging. Dan di sini juga dikatakan bahwa itu adalah pemberian yang kudus yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi bagaimana di sini kembali Tuhan mengingatkan bahwa ketika Tuhan sudah memberkati suatu pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus yang tidak bisa diceraikan oleh apapun. Dan di sini juga dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari dua lembaga kejatuhan ke dalam dosa yang akhirnya dibawa oleh Adam keluar daripada pintu gerbang daripada Firdaus itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih memberkati setiap pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kembali Tuhan mengingatkan bahwa pernikahan itu terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, bukan antara dua orang laki-laki atau dua orang wanita. Karena kita tahu bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan hanya memberkati hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mereka bisa menghasilkan keturunan. Karena kita tahu bahwa awal mula daripada keturunan itu berasal pasti adalah untuk datangnya Sang Mesias itu. Karena kita tahu bahwa hanya di dunia, hanya di bumi ini sajalah adanya keturunan itu. Karena kita tahu bahwa di dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh dalam dosa, mereka juga ada makhluk-makhluk hidup, tetapi mereka tidak berkembang biak sama seperti manusia akhirnya bisa mempunyai keturunan. Karena itulah ketika Tuhan memberikan kepada kita perkawinan itu atau lembaga perkawinan itu kepada manusia itu, hendaklah kita melakukannya semua itu hanya sesuai dengan apa perintah Tuhan, karena di balik itu pasti Tuhan mempunyai suatu maksud, dan maksud itu adalah sebuah maksud yang suci. Bagaimana dalam sebuah pernikahan itu seorang pria akhirnya bisa mengasihi istrinya, bagaimana ia bisa menghormati istrinya, dan di saat itulah istri yang menjadi pendamping dari suaminya, bagaimana ia bisa mendampingi suaminya, bagaimana ia bisa menguatkan suaminya ketika mungkin saat suaminya itu sedang putus arah atau sedang kehilangan harapan. Tapi itulah fungsi daripada istri, bagaimana hubungan dalam rumah tangga itu akhirnya bisa saling bantu-membantu sehingga akhirnya terciptalah keluarga yang harmonis yang mempunyai sifat surgawi dalam kehidupan rumah tangganya di dunia ini. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga itu adalah mencerminkan bagaimana kehidupan yang harmonis yang berada di surga. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang harmonis yang ada di rumah tangga kita yang ada di dunia ini akhirnya akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anak yang takut akan Tuhan itu berasal daripada orang tua yang pasti juga takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita sebagai orang tua daripada anak-anak itu kita memilih untuk mengikuti egois kita, bagaimana kita hanya mengikuti ego kita, maka tidak ada
kedamaian dalam rumah tangga itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa bila mana prinsip-prinsip ilahi ditaati dan diperhatikan dalam hubungan ini, maka pernikahan itu adalah suatu berkat. Itu akan menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia. Itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial manusia. Dan itu akan meninggikan keadaan jasmani, pikiran, serta moral. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 38. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa bila mana prinsip-prinsip ilahi itu kita taati, bila mana segala hukum Tuhan itu kita hidupkan dalam kehidupan berumah tangga, maka dikatakan hubungan pernikahan ini adalah hubungan yang menjadi suatu berkat. Karena dikatakan ketika manusia itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, dan di saat mereka bisa melakukan hal itu tanpa merasa itu adalah sebuah beban karena mereka mengasihi orang-orang tersebut, maka itu akhirnya akan menjadi suatu sukacita ketika kita menjalani lembaga pernikahan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa itu akan memenuhi kebutuhan sosial manusia. Kita tahu bahwa pernikahan itu adalah suatu sekolah yang lebih lagi bagi setiap orang yang mau berumah tangga. Karena kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang mendapatkan talenta atau mempunyai talenta untuk berumah tangga. Tetapi ketika Tuhan sudah mengizinkan dan kita bisa menjalani kehidupan berumah tangga, itu adalah sekolah yang lebih lagi bagi kita. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak egois, bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi orang lain. Karena kita tahu bahwa kedagingan kita itu sebagai manusia itu jauh lebih besar daripada kasih kita terhadap orang lain. Dan di saat itulah kita akhirnya akan diajarkan bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Dan di sini juga dikatakan bahwa itu akan memenuhi kebutuhan sosial manusia. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa sendiri. Maka itulah Tuhan memberikan Hawa untuk Adam, karena Tuhan melihat kebutuhan daripada Adam. Dan di saat itu juga dikatakan ketika kebutuhan sosial itu Tuhan sudah penuhi, maka ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih daripada Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa hal tersebut akhirnya akan meninggikan jasmani, pikiran, serta moral. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan berumah tangga atau kehidupan pernikahan yang ada di dunia ini, yang menyatukan seorang suami dan seorang istri, itu adalah kehidupan yang Tuhan berkati. Bagaimana ketika Tuhan sudah memberkati, pasti itu adalah jalan yang terbaik untuk kita boleh mengasah kedagingan kita. Dan di saat itulah kita boleh belajar bagaimana kita untuk menghidupkan apa yang Tuhan sudah berikan contoh itu ketika ia berada di dunia ini. Kita tahu bahwa memang Yesus itu tidak menikah, tetapi ketika Yesus itu tidak menikah bukan berarti ia menjadi seorang yang egois, tetapi ia selalu mendahulukan kepentingan orang lain, ia selalu memikirkan orang lain, dan ia selalu mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Dan ketika kita mau untuk mempraktekkan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, entah kita diizinkan Tuhan untuk bertalenta untuk berumah tangga ataupun tidak, maka kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita mau untuk menghidupkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan terutama lagi bahwa kita harus mengasihi setiap orang sama seperti kita mengasihi diri kita. Dan di sini juga diibaratkan bahwa dalam pernikahan kita tahu bahwa mempelai perempuan itu yang diibaratkan oleh jemaat Kristus pada saat ini, kita tahu bahwa jemaat Kristus itu harus menunggu mempelai daripada prianya. Dan ketika ia menunggu mempelai prianya itu datang, maka yang dilakukan adalah mereka harus bersiap-siap. Mereka tidak boleh lengah untuk mempersiapkan diri mereka, menjaga kesucian mereka. Dan menjaga kesucian itulah yang harus kita praktekkan. Karena ketika kita menunggu kedatangan Tuhan kita, maka kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk kita menjaga kesucian kita. Bagaimana kita juga harus mempunyai karakter-karakter surgawi itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang kudus. Dan di saat Bapa yang kudus itu ingin datang untuk menjemput kita yang ada di dunia ini, maka kita juga harus mempunyai karakter yang sama seperti Dia. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa waktu kita ini sudah sangat sedikit, bahwa waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah waktu untuk kita mempunyai sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Dan kita hidup di masa kasih karunia, di mana ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan itu, apakah kita mau untuk menyambut kasih Tuhan itu dan
lalu kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, lalu kita mau untuk menjadi orang-orang yang berdiri di hari depan, ataukah kita hanya mau untuk memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi kita saja. Tetapi kembali di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa hal yang kita harus cari dalam dunia ini bukanlah kesenangan-kesenangan duniawi. Seringkali dalam kehidupan berumah tangga pun kita juga mencari kesenangan duniawi yang hanya sementara. Seringkali dalam tujuan atau fondasi yang kita inginkan dalam kehidupan berumah tangga kita itu sangat tidak kuat, karena kita tahu bahwa seringkali hanya motif-motif egois lah yang membuat kita ingin untuk berumah tangga. Bagaimana kita ingin untuk mendapatkan orang yang mungkin bisa membantu kita atau bisa menemani kita di masa tua, atau mungkin akhirnya nanti kita mempunyai anak dan anak itulah yang akan menjaga kita di masa tua. Seringkali motif-motif tersebutlah yang akhirnya mendorong kita untuk mencari pasangan yang akhirnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita dapatkan dalam kehidupan berumah tangga kita. Tetapi ketika kita mau untuk meminta Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita, kita memberikan pilihan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka ketika Tuhan memberikan pasangan yang sepadan bagi kita, maka itulah yang akhirnya akan saling menguatkan kita untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk tujuan mempersiapkan diri untuk kedatangan daripada Tuhan itu. Lalu di sini dikatakan bahwa Ia memberikan Hawa kepada Adam sebagai seorang penolong yang setara, melakukan mujizatnya yang pertama pada pesta nikah. Di ruang pesta itu di mana para sahabat dan kaum kerabat sedang bergembira, Kristus memulai pelayanannya untuk umum. Dengan demikian ia menyetujui pernikahan dan ia mengakuinya sebagai satu lembaga yang dibentuknya sendiri. Ia mengurapi laki-laki dan perempuan supaya dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, untuk mengasuh keluarga yang para anggotanya yang dimahkotai dengan kemuliaan harus diakui sebagai anggota-anggota keluarga surgawi. Jadi bagaimana di sini Tuhan pun memberkati ikatan pernikahan yang kudus itu. Bahkan di sini dikatakan bahwa untuk mengasuh keluarga yang para anggotanya yang dimahkotai dengan kemuliaan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ketika Tuhan menyatukan dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan itu, maka dikatakan para anggota daripada keluarga itu akhirnya anak-anak mereka pun harus mempunyai kehidupan yang dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan. Bagaimana kehidupan-kehidupan yang surgawi itu harus ada dalam kehidupan kita yang berada di dunia ini. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan yang seperti itu mungkin kita pikir adalah suatu hal yang mustahil, tetapi ketika kita mempunyai hubungan yang penuh kasih satu sama lain, maka kehidupan surgawi itu bisa kita praktekkan dari dalam rumah tangga kita, karena itu adalah surga kecil yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus menghormati hubungan pernikahan dengan menjadikannya sebagai lambang hubungan antara Dia dengan umat tebusannya sendiri. Ia sendiri pengantin laki-laki itu, sedang pengantin perempuan ialah jemaat. Tentang siapa sebagai pilihannya ia katakan, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Tertulis dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 335. Jadi bagaimana seperti mempelai wanita yang dikatakan tidak ada cacat celah pada kita, begitu pula lah kita harus mempunyai karakter yang tidak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus didapati tidak bercacat pada hari penghakiman nanti. Dan saat itulah kita akhirnya bisa didapati setia, atau kita bisa didapati pantas atau layak untuk mempelai pria, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan untuk kita mempunyai kehidupan yang tidak bercacat atau tidak bercela itu, apakah yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Karena begitu banyak firman yang sudah Tuhan berikan melalui buku Roh Nubuat, melalui Alkitab. Sudah banyak firman yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita, untuk kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Lalu apakah kita mau untuk mengikuti apa perintah Tuhan itu untuk memperbaiki diri kita hari demi hari? Karena kita tahu bahwa itu bukanlah suatu hal yang mudah, itu bukanlah suatu hal yang instan yang bisa kita lakukan. Karena dari dalam dorongan hati kita pasti kita akan memilih untuk menyamankan diri kita, dan itu pasti akan menolak kasih daripada Tuhan dan tidak mengikuti hukum daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mau menjadi anak-anak yang bertobat, kita mau menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan itu, maka kita akhirnya akan mau mempunyai kerelaan hati tanpa paksaan. Kita mau untuk mengikuti segala hukum Tuhan itu dengan setia. Dan ketika kita mau mempraktekannya dengan setia, dengan selalu merasa bersyukur atas berkat dan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersuka cita atas setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dan
biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan pada saat ini, yaitu boleh mengubahkan hati kita. Bagaimana kita diajarkan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, bagaimana kita diingatkan untuk kita boleh mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Dan di saat itulah kita bisa mempraktekkan hal-hal yang Tuhan sudah berikan, yang Ia sudah contohkan ketika Ia berada di dunia ini, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Dan di saat itulah kita akhirnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.